Baik, selamat siang, saudara sedama sekalian, Bapak Ibu yang ada dimanapun juga. Terimalah salam Buddha Dhamma dari saya. Terpujilah Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, eh, keadaan ini, terutama virus corona, pandemi, membuat kita semua perjalanan hidup kita, rezeki kita menjadi kurang lancar, ya kita harus mentaati peraturan pemerintah. Karena itu, secara Buddhis apa yang harus kita lakukan agar kita jalan hidup kita menjadi tetap tenang, terkendali. Karena saya pun merasakan dampak atau akibat hal ini. Yang tadinya usaha berjalan lumayan jadi sepi. Otomatis penghasilan berkurang. Ya kita sadari bahwa hidup ini semuanya berubah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan hal ini kita harus ingat sutta dari Sang Buddha, yaitu Santu Sakoca Subaroca, adalah merasa puas dan mudah dilayani. Apa yang diberikan oleh guru agung kita garis bawahi adalah merasa puas. Merasa puas ini adalah kita harus kurang lebih bersyukur. Bersyukur apa? Ya bersyukur kita masih bisa menjalani kehidupan dengan berbagai macam keadaan. Yang penting adalah bagaimana diri kita saat ini masih bisa bernafas, masih bisa menikmati mungkin makanan apapun yang bisa kita makan. Kalau kita selalu tidak merasa puas, selalu mengeluh, cemas, gelisah, hidup kita semakin hari semakin jauh dari kebahagiaan. Sudah ditambah adanya virus, musibah ini, ditambah lagi pikiran kita yang selalu gelisah, tidak mau menerima keadaan, kita semakin jauh dari rasa bahagia. Bagaimana supaya kita bersyukur dalam hidup ini? Kita harus lihat keadaan sekitar kita. Sudah hampir belasan hari saya berkeliling berbagi makanan, nasi bungkus, mulai dari daerah Tangerang sekitarnya, dari satu tempat ke tempat lain, dari keadaan hidup mereka, bagaimana mereka eh, meneruskan hidupnya dengan keras sekali. Suatu saat saya jalan ke daerah Ceper, dekat Jurumudi, dekat Wihara apa sana, Dharma Ratna nggak salah. Di sana ada satu tempat itu, maaf, seperti tempat pemulungan sampah. Di situ banyak sampah-sampah. Kalau saya perhatikan lagi, maaf kalau kita di rumah ada sampah, kita mendekat atau menjauh? Pastinya menjauh. Maaf sampah kan bau. Tapi kehidupan mereka, di sebelah sini sampah, di sini dia duduk sambil ngobrol, sambil makan, sambil bercengkrama. Itu setiap hari. Kerjaan mereka
membawa gerobak, ngambilin plastik-plastik di pinggiran jalan, terus saya lihat mereka bersihin, cuci, lalu dikiloin dijual. Uangnya untuk apa? Untuk beli makanan, bayar segala macam. Maaf, pakaiannya pun ya begitu. Tapi dari mereka masih ada rasa senyum, ada rasa syukur, ada rasa bagaimana menikmati hidup. Hal-hal seperti ini bagi saya pribadi dengan mata kepala sendiri melihat demikian, waduh, ternyata saya lebih beruntung dari mereka. Kehidupan mereka tiap hari maaf mencium aroma yang kurang baik. Tetapi mereka bisa hidup, bisa happy, dan segala macam. Kadang kita yang masih punya mobil, punya motor, rumah ya mungkin gak kehujanan, tapi kita selalu mengeluh sama hidup ini. Andaikan saja kita punya rasa syukur yang lebih tinggi, lebih mendalam, lihat kehidupan mereka, wah, bukan kita merendahkan mereka, tapi kita punya rasa syukur yang luar biasa. Belum lagi di tempat yang lain lagi ada seorang ibu-ibu menggendong anaknya dengan pakaian lusuh. Mereka mengharapkan ada yang memberi. Nah, hal-hal ini kalau kita praktekkan, udah bersyukur mau memberi, wah kita jadi manusia yang tidak lupa diri. Karena tema saya sesungguhnya adalah hari ini bersyukur agar tidak lupa diri. Dan nanti bersabar agar kuat hati. Bersyukur agar tidak lupa diri adalah bahwa kita sekarang jadi manusia beruntung. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Kalau sudah memahami sungguh sulit terlahir sebagai manusia, ya kita sekarang harus mensyukuri. Iya, sekarang saya udah terlahir sebagai manusia. Tinggal bagaimana diri kita jadi manusia yang lebih baik. Dari hari ke hari. Dimulai dengan apa? Bersyukur sekarang jadi manusia. Mudah-mudahan selanjutnya jadi manusia yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu yang harusnya ada di pikiran kita. Jangan kita sudah jadi manusia terkadang maaf malah menambah kesombongan diri. Ini adalah salah satu contoh manusia yang lupa diri. Udah jadi manusia selalu mengeluh setiap hari. Ini manusia yang lupa diri. Udah jadi manusia punya motor, masih ngeluh ngeliatin pengen yang punya mobil. Ini manusia yang lupa diri. Rasa bersyukurnya di mana? Kalau lihat kita punya kendaraan, bagaimana tadi yang bapak-bapak setiap hari dorong gerobak, pakai sendal jepit, itu pun kadang-kadang nggak pakai sendal jepit, mendapatkan sehari paling sekilo, 2 kilo plastik, berapa duit hasilnya? Mereka makannya semakan-makannya, tidurnya pun maaf, rumahnya ya dari seng, mungkin ditambal sama plastik-plastik, tapi mereka hidup dengan tenang. Kalau melihat demikian, mungkin melihat kehidupan para bante, para biku, atau dulu zaman kehidupan guru agung kita. Kemana-mana nggak mungkin bawa rumah. Apakah bante kemana-mana bawa rumah? Enggak mungkin. Kesana kemari berkelana, tidak membawa apa-apa, hanya dengan secukupnya. Tapi hidup dengan lebih tenang daripada kita yang kebanyakan. Ini yang harus kita pelajari. Saya juga masih belajar bagaimana mensyukuri hidup ini. Tapi bagi saya pribadi, beruntung saya sekarang masih jadi manusia.
masih bisa melakukan hal-hal yang baik, masih bisa memberi apa yang kita beri, masih bisa berbuat apapun. Banyak hal-hal supaya kita di rumah pun bisa berbuat baik. Tidak selalu mesti ke cetia atau wihara. Di rumah bisa baca parita, bisa sembayang, bisa menikmati, mungkin di rumah ada TV, ada audio system atau apapun, ya kita nikmati terus. Di rumah kegiatan apapun bisa dilakukan dengan positif. Ini semua adalah bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur bagaimana kita menikmati kehidupan. Jadi yang pertama bagaimana supaya kita bersyukur agar tidak lupa adalah menerima. Menerima. Kita terima apapun itu. Tidak perlu kita selalu melihat ke atas. Coba kita lihat, kalau kita ngelihat ke atas terus, capek nggak leher kita? Yang ada leher kita pegel kalau kita ngelihat ke atas terus. Begitupun hidup kita, tingkatan kita. Kalau kita hanya kita sesuaikan dengan diri kita, menerima, ya sudah. Toh setiap orang punya keadaan masing-masing. Setelah kita menerima, kita ingat yang kedua. Apa yang kedua setelah kita menerima keadaan? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa, kalau bisa, mengolahnya dengan baik. Mengolah adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya. Memanfaatkan dalam hal ini adalah kita menikmati. Menikmati. Contoh, punya baju seharga 50.000, ya nikmati dengan 50.000. Tidak perlu lihat yang 500.000. Punya jam tangan harga 50.000, ya nikmati dengan 50.000. Punya handphone jadul, ya udah nikmati dulu. Memang keadaannya lagi begini. Jadi kita mengolah hidup ini, kita menerima. Setelah menerima, kita manfaatkan dengan baik. Kita tidak perlu dulu iri dengan yang lain, ngapain juga. Toh kalaupun kita punya ya sudah. Kalau bisa, apa yang kita punya, kalau bisa sedikit-sedikit memberi. Apa yang memberi? Diberi apa? Ya contohnya kita punya beras 10 liter, bagi yang membutuhkan seliter. Ini kita memanfaatkan apa yang kita punya. Tidak semua orang bisa demikian. Kebanyakan orang selalu tangannya begini. Nggak pernah mau sedikit-sedikit. Itu baru tangan, belum bagaimana orang mau menggerakkan tubuh jasmaninya jalan keliling ke sana kemari. Jarang. Cobalah kita sama-sama belajar. Apa yang saya lakukan sesungguhnya bukan saya ingin merasa lebih hebat dari romo-romo lain, dari penceramah lain, dari apapun. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari diri saya yang dulu. Dimulai dengan rasa apa? Syukuri apa yang ada. Kalau ingat bersyukur, coba ingat lagunya The Massive. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan lagu ini, sebait dari The Massive ini, baik kita ingat. Ini adalah langkah bagaimana kita bersyukur. Saudara-saudara sekalian, setelah tadi kita menerima, memanfaatkan, dimulai dari syukur, cobalah kita belajar memberi. Yang tadi saya katakan, sedikit memberi tidak bermasalah. Yang penting berinya dengan rasa hati yang ikhlas. Romo, saya buat makan aja susah. Bagaimana saya mau memberi, Romo? Setiap orang bisa memberi. Dengan cara apa berinya? Berilah dengan doa yang luar biasa. Apa doanya? Buddhis mengajarkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apakah ini bukan memberi? Ini juga memberi lewat pikiran, ucapan. Pikiran diniatkan untuk membacakan sabe sata, ucapan dari mulut keluar. Ini pemberian. Jadi 3 hal ini adalah wujud dari kita rasa syukur, menerima,
memanfaatkan. Yang terakhir, belajar memberi. Jika belum bisa memberi, ya nggak masalah. Yang penting lakukan yang baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berbahagia dimanapun berada. Setelah kita bersyukur dalam keadaan hidup ini, yang kedua adalah bagaimana kita bersabar. Apa yang harus kita lakukan tentang keadaan masalah hidup ini? Toko sepi, ya sabar. Perusahaan, pabrik kadang masuk, kadang enggak, sabar. Dulunya punya mobil, sekarang Romo keadaan jadi jual, ya sabar. Sang Buddha menjabarkan tentang jiwitang aniatang. Hidup selalu berubah dan tidak pasti. Mungkin kemarin kita punya mobil, hari ini punya motor, ya nggak apa-apa, sabar. Semoga kondisi membaik, jalan lagi hidup. Hari ini toko sepi, tutup, ya sabar. Mudah-mudahan nanti setelah kondisi ini membaik, jadi lebih ramai lagi. Romo badan saya sakit-sakitan, ya sabar. Setiap orang juga nggak ada yang nggak sakit kok. Bener nggak? Apakah semua orang selalu sehat? Enggak. Mohon maaf. Bante atau biku pernah sakit, ya pasti sakit. Apalagi Romo Arpan, banyak anginnya. Tiap hari angin-anginan, ya pasti sakit juga. Tapi kita harus pintar mengatur diri. Dengan apa ya, istirahat secukupnya, ya olahraga atau apapun. Jadi dalam hidup ini kita harus butuh yang namanya kesabaran. Bangun cetia, bangun wihara. Kalau nggak sabar-sabar, nggak jadi cetia mau wihara. Bener? Galang dana, emang mau sebentar, ya sabar. Semua apa yang kita lakukan baik, pasti hasilnya baik. Romo, bagaimana musibah sekarang ini, pandemi, virus corona, ya sabar. Sang Buddha ingat katakan lagi, jiwitang aniatang. Hidup selalu berubah, keadaan saat ini, besok belum tentu begitu lagi. Kok bisa Romo? Kan hari ini udah virus, besok virus udah 14 hari, 18 hari, virus sampai sebulan virus Romo. Ya memang virus terus, tapi lama-kelamaan saya tanya yang hidup, sekarang kita hidup, suatu saat akan mati. Hari ini bisa hidup, besok belum tentu bisa hidup. Ini maksudnya adalah kita harus selalu melakukan kesabaran. Sabar dalam arti kata nerima dengan penuh. Dengan hati yang ikhlas. Sabar apanya ya, sabar celaannya. Sabar dalam berusaha. Sabar dan segala macam. Biar apa intinya? Biar hati kita kuat terhadap hidup ini. Romo kalau cuma sabar doang nggak ngapa-ngapain, emang nggak bisa makan Romo. Emang iya ya. Kalau cuma tiap hari sabar, diem, terus nggak ngambil beras, nggak ngosek beras, nggak masak di rice cooker, ya memang nggak makan, cuma sabar doang. Ya sabar juga ada tindakannya yang baik-baik. Betapa pentingnya diri kita tentang kesabaran. Sabar sungguhnya akan menguatkan hati kita menjadi orang yang baik adanya. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita sabar dalam menghadapi hidup ini, ketenangan ada, kebahagiaan terbuka. Kalau kita tanya, apakah semua orang pengen bahagia? Pasti pengen bahagia. Jadi hari ini yang saya berikan adalah satu, bersyukur agar tidak lupa diri. Ingat kita sebagai manusia, sudah jadi manusia, cobalah terima. Setelah menerima, kita manfaatkan diri kita untuk diri kita dan untuk sesama. Jangan biarkan hidup ini berlalu sia-sia. Kayak nyanyi lagu saya. Untuk diri
kita untuk sesama. Jangan biarkan hidup berlalu sia-sia. Mari perbaiki dari sekarang demi masa depan. Jadi kita harus jangan menyanyiakan hidup. Demi siapa ya? Untuk masa depan kita. Kalau sekarang jadi manusia, kita lakukan yang baik-baik, ya ke depannya mudah-mudahan jadi manusia yang lebih baik. Maaf yang tadi mukanya jelek, nanti jadi ganteng, jadi cantik. Yang tadinya kurus, jadi gemuk. Masalahnya kalau yang gemuk jadi apa? Saya nggak tahu dah. Ya mudah-mudahan maksudnya jadi manusia yang lebih baik secara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu intinya. Dan yang tadi yang kedua adalah tentang kesabaran. Bagaimana kita harus sabar menjalani hidup. Seperti apa? Seperti diri kita memakai baju. Ada kancingnya. Ngancingin baju mesti satu. Kalau kita buru-buru, hasilnya bagus nggak nanti? Takutnya ada yang copot, ada yang nggak sejajar, atau bagaimana? Ya kita butuh dengan kesabaran satu. Jadinya baik. Demikian yang saya berikan di hari ini. Saya juga masih belajar bagaimana mensyukuri hidup, bagaimana saya berusaha sabar dalam menghadapi masalah-masalah. Yang penting satu, bersyukur. Dua, saat ini adalah yang penting makan. Makanlah apapun yang bisa dimakan. Tapi makanan, jangan orang. Ya benar ya, makan. Mau makan di rumah saya kadang-kadang lagi lapar malam-malam. Aduh, makan apa? Ada nasi, maaf kalau di Tangerang tuh ada nasi yang dingin, ada sisa, ada sepiring. Ya sudah, saya nyalain kompor, taruh kuali, taruh di atasnya, taruhin garam dikit, diaduk-aduk, nasi nyanyah namanya. Udah nasi sama garam aja nyanyah terjadi kuning, enak, rasain. Nikmati hidup loh kita, nyaman. Jadi dari keadaan ini kita ambil hikmahnya dengan musibah ini, jadi orang penuh dengan kesabaran. Yang utama bersyukur kita. Kita di sini mungkin masih bisa menikmati makanan yang lebih enak. Bagaimana yang tadi yang bapak-bapak yang dorong-dorong gerobak setiap hari. Bagaimana ibu yang tadi menggendong anaknya kecil yang kekurangan makanan. Itu semua gambaran kita. Semoga hal ini membuka mata batin. Bukan cuma mata indria kita doang, mata batin yang kita buka. Dengan mata batin harusnya timbulnya namanya kerendahan hati. Bagaimana kita bisa berbagi, terakhirnya demikian. Bersyukur dalam hidup ini masih bernapas, masih jadi manusia, masih bisa melakukan yang baik-baik, manfaatkan keadaan dengan baik. Yang kedua, dalam menghadapi masalah, sabar. Enggak selamanya hari ini, besok pasti begitu, enggak. Mudah-mudahan besok berubah, wabah virus semakin berakhir, kita rajin berdoa, terus meningkatkan keyakinan, dan kalau bisa sambil membantu yang kesusahan, kalau bisa. Kalaupun nggak bisa, cukup setiap malam bantu doa. Kalau Buddhis ya kita bacain parita, cinta kasih boleh, baca parita apa sabitio boleh, pelimpahan jasa anumodana, patanumodana boleh, etawata boleh. Ya semua intinya buat apa? Buat sesama dan semua makhluk. Sang Buddha mengatakan kanti paramang tapo titika, bahwa kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi. Jadi kalau sabar gimana Romo maksudnya? Oh Romo jadi kalau sabar masih bertapa ya Romo. Sabar bertapa. Jadi kalau ketemu tagih utang bertapa aja Romo. Ya nggak begitu juga. Tagih utang bertapa. Bentar ya saya bertapa dulu karena kata Sang Buddha
Hanti paramang, jadi kalau kita mesti sabar. Dia bertapa aja, udah ada masalah bertapa. Enggak juga. Maksudnya pada saatnya kita tertentu, kita menenangi diri, kenapa masalah ini, kita temukan jalan keluarnya sambil memahami kehidupan. Apa yang terjadi dengan diri kita tidak lepas dari buah karma kita sendiri dari masa lampau. Masa lampaunya kapan? Ya kemarin, kemarinnya lagi, kemarin dan kehidupan lampau. Sekarang saatnya. Jadi kita memahami dan memahami. Caranya ya tadi, betapa. Latih kesabaran. Romo, istri minta beras, kata Romo mesti sabar. Udah istri minta beras, masak nasi, saya nggak punya, istri suruh bertapa aja Romo. Ya mati orang lapar. Ya kita berusaha, bagaimana supaya istri kita jangan ngomel, kita berusaha. Cari bantuan kemanapun. Intinya demikian, yang penting baik, caranya baik. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sama sekalian, hari ini demikian yang saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Semoga saya juga masih belajar dan yang lain-lain juga kita belajar terus Dhamma, kita tingkatkan keyakinan, tetap semangat dalam hidup ini, jangan menyerah, kita sama-sama berjuang. Dan sebagai doa saya kepada kita semua manusia dan juga semua makhluk, mari kita beranjali. Saya membacakan parita, semoga parita ini bermanfaat bagi semua makhluk. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upak kapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapacando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo wiwajanto sabak rogo winasatu mate bawa tuantarayo suki tiga yuko bawa abiwa dana silisani cang wuda pajayeno Cattaro dhamma wadanti ayuwanyo sukang balang. Semoga semua makhluk terbebas dari segala malapetaka, terhindar dari semua penyakit, terlepas dari semua rintangan. Semoga semua makhluk berbahagia dan berumur panjang. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita ambil yang baik-baik, kita tinggalkan yang kurang baik. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Artinya Romo Arpan gak punya kamar mandi. Bukan. Kalau ada umur panjang, semoga kita bisa bertemu lagi. Selamat siang, tetap semangat dalam Buddha Dhamma, lakukan yang terbaik selagi kita masih punya waktu. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya.